Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qalat Quraisyun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in kunta tatlubu syarafa fina fa nahnu nusawwiduka alaina, wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina, wa in kana hadzal ladzi ya'tika rahiyan aw jinniyan qad ghalaba 'alaika bazalna amwalana fi talabi tibbi laka hatta nubri'aka minhu aw nu'zara fika. Bapak Ibu, kita melanjutkan sirah nabawi, sejarah tentang kenabian. Jadi ini kita mau membicarakan tentang keputusasaan yang paling terdalam ketika mereka sudah tidak bisa lagi menahan, ya, sudah tidak bisa lagi menahan banyaknya orang-orang yang pindah agama mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semakin banyak, semakin pusing mereka. Maka jalan keluarnya adalah negosiasi. Ya, inilah ya negosiasi yang mereka tawarkan. Wa qalat Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menawarkan kaum Quraisy, ya, Quraisy ini satu kabilah yang sudah turun-menurun keturunan Nabi dari Quraisy, ya, bangsa Quraisy ini menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta tatlubu syarafa fina, bila engkau meminta kemuliaan kepada kami, fanahnu nusawwiduka alaina, maka kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Yang penting agama ini jangan diteruskan. Kalau kau ingin menjadi pemimpin Quraisy, pemimpin kota Mekah, ya, nusawwiduka alaina, akan kami jadikan pemimpin kau, ya, atas kami ini semua. Wa in kunta turidu mulkan, apabila kau menghendaki kerajaan, malaknaka alaina, kami akan jadikan raja bagi kami, ya. Tapi jangan berdakwah. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan ay jinniyan, ya, apabila ini yang datang kepadamu adalah bangsa jin, qad ghalaba 'alaika, yang sudah menguasai dirimu, bazzalna amwalana, kami akan kerahkan, kami akan keluarkan harta kami, fi talabit tibbilaka, di dalam mencari obat untuk penyembuhkan dirimu, hatta nubri'aka minhu, sehingga kami bisa membebaskan kau dari bangsa jin yang mempengaruhinya, aw nu'zara fika, atau kami memberikan uzur, memberikan maaf kepadamu. Ini udah habis nih, udah. Yang penting jangan berdakwah. Apa saja yang kau mau, kami akan berikan. Faqala lahum alaihi salatu wassalam, maka menjawab Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, ma bima taqulun, tidaklah bagiku, ya, apa yang kau ucapkan. Jadi artinya aku tidak membutuhkan apa yang kau tawarkan itu semua. Walakinnallaha ba'atsani rasulan, akan tetapi Allah telah mengutusku sebagai seorang rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan Allah telah menurunkan kepadaku kitab, ya, Al-Quran.
wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan Allah memerintahkan aku agar aku menjadikan diriku ini untuk kalian basyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Ya, kan kalau Al-Quran itu sendiri kan basyirau wa nadhira. Nabi Muhammad juga basyirau wa nadhira. Basyir, pemberi kabar gembira, wa'dun, ya, nadhir, membawa peringatan, wa'id, ya. Faballaghtukum risalati rabbi, maka aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan kami telah memberikan nasihat kepada kalian semua. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi, apabila kalian menerima dariku apa yang aku berikan kepada kalian, fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah, maka itulah bagian kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya, bila kalian menolak, ya, yang aku berikan kepada kalian terhadap diriku, asbir li amrillah, maka aku akan sabar terhadap perintah Allah. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sehingga Allah yang akan menetapkan antara aku dan kalian. Jadi Nabi tidak putus asa. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sempat, ya, merasa, bukan putus asa barangkali, merasa sesuatu yang berat dalam dirinya karena 950 tahun hidup di dunia, ya, 950 tahun berdakwah itu yang ikut tidak lebih dari 800 orang, sedikit sekali. Jadi kalau tidak salah itu kurang lebih dalam 1 tahun itu cuma 18 orang. Nah, sehingga pada akhirnya, ya, Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibuatkan ketetapan. Kalau Nabi, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, kalau kalian menolakku, maka aku akan sabar terhadap perintah Allah, sehingga Allah yang akan menetapkan antara aku dengan kalian. Ya, kalau Nabi Nuh itu minta supaya Allah, ya, berikan hukuman kepada pengikutnya yang mereka itu tidak mau. Ya. Maka perintah Allah itu suruh bikin perahu. Suruh bikin perahu. Tapi pohonnya nggak boleh nebang. Pohonnya harus nanam pohon. Kayu jati kira-kira, ya, nanam pohon. Sampai besar bisa dibelah. Sudah besar, belah-belah dulu, bikin perahu dulu, baru naik ke perahu. Jadi berapa lama dari mulai nanam, besar, mengelolanya, bikinnya, itu masa yang Allah berikan tenggang waktu untuk mereka bertaubat. Ya. Dan ini adalah sejarah dakwah yang terpanjang, 950 tahun. Sehingga lelah, ya, terasa lelah. Summa inna Nadar bin Haris, kemudian Nadar bin Haris wa Uqbah bin Abi Mu'aid, yang kedua Uqbah bin Abi Mu'aid, zahaba ila akhbaril Yahud, mereka keduanya mendatangi tokoh-tokoh Yahudi. Fasa'alahum anhu sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya bertanya kepada mereka tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini agama yang dibawa oleh Muhammad
Mereka ini yang agama lokal, yang animisme, dinamisme itu gentar. Maka mereka menyatu dengan agama-agama lain. Dan itu memang begitu ya. Kekuatan itu kalau ingin digali potensinya, maka dia mesti bergandeng dengan yang lain. Kalau partai mau menang, dia mesti bikin koalisi. Sehingga agama-agama lokal ini menggandeng Yahudi. Gimana ini? Muhammad tambah besar. Faqalu lahuma, maka akhbarul Yahudi menjawab kepada dua orang itu tadi, Nadar dan Uqbah. Saluhu an salasatin. Kau tanya saja kepada Muhammad tentang 3 hal. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursalun. Apabila ya dia memberitahukan kepadamu tentang 3 hal itu, berarti memang dia nabi yang diutus sama Allah. Nah, ini beda nih. Kenapa dia mengatakan jangan ditolak Muhammad itu? Tanya saja ini, tes dengan 3 pertanyaan ini. Kalau 3 pertanyaan ini dia bisa jawab, emang dia nabi dan rasul yang dikirim sama Allah. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, maka secara otomatis dia bukan nabi. Ini orang pinter ya. Kalau orang yang mengerti itu begitu, tidak provokatif ya. Fa'ilam yujid, apabila dia tidak bisa menjawab Muhammad, fahuwa mutakawwilun, maka sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang mengada-adakan. Cuma mutakawwil ya, orang yang berretorika saja ya. Saluhu an fityatin zahabu fit dahril awal. Pertama, kau tanyakan tentang al-fityah, beberapa anak muda yang mereka itu pergi ya, dan dikisahkan pada tahun-tahun awal. Jadi maksudnya yang belum terlalu jauh masa penceritaan tentang beberapa anak muda ini ya, tentang anak muda ini yang mempertahankan agama Tuhannya. Itu yang pertama suruh tanya. Wa an rajulin tawaf. Yang kedua, kau tanyakan tentang seorang laki-laki yang tawaf, yang berputar ya. Wa anir ruhi. Yang ketiga tentang ruh. Mahwa, apa yang dimaksud dengan ruh. Nah, ini orang Yahudi ini, dia akan melihat Taurat. Kalau jawaban Muhammad keluar dari yang diajarkan di dalam Taurat, mukawwil, orang yang banyak ngomong. Tapi kalau dia bisa jawab dan dia ummi, tidak membaca dan tidak menulis, tidak pernah belajar dan tidak pernah ada gurunya, dia bisa menjawab, memang dia nabi yang diutus sama Allah. Jadi sportif. Orang ahlul kitab itu sportif. Fa'anzalallahu ta'ala dzikral fitnatil alladhi zahabu wa hum ashabul kahfi. Maka Allah menurunkan ya ingatan ya, atau pelajaran tentang al-fityah ya, beberapa anak-anak muda yang mereka itu meninggalkan negerinya ya, dari lantaran mempertahankan agamanya. Wahum ashabul kahfi, mereka adalah ashabul kahfi. Nabi ceritakan tentang ashabul kahfi. Wa zikrar rajuli tawaf wa wazul qarnain. Dan Nabi menyebutkan melalui firman Allah itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling berperang ya, menghancurkan kemungkaran itu, yaitu Zulkarnain. Sendiri Zulkarnain berperang. Wa qala fir ruhi, kemudian yang ketiga Nabi menjawab tentang ruh.
Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhu min amri rabbi. Sebentar lagi orang akan bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Jawablah mereka, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Kalau dia bisa menjawab semacam itu sama dengan di dalam Taurat. Ya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian dari mereka, laisa fil ayat dalalatun ala anna Allah ta'ala lam yudli nabiyyan sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatir ruh. Kata sebagian mereka, tidaklah tanda-tanda yang memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menampilkan kepada nabinya di dalam menjelaskan tentang hakikat ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh? Karena Allah cuma mengatakan qul ar-ruhu min amri rabbi, bilang ruh urusan Tuhan. Bal yahtamilu ayyakuna atla'ahu wa lam ya'murhu aw yutli'ahu. Bahkan memungkinkan bahwa sesungguhnya Allah telah mempertunjukkan kepada nabinya tentang ruh, tetapi tidak diperintahkannya untuk menyampaikan kepada mereka. Ya, jadi waktu dia bilang qulir ruhu min amri rabbi, itu maknanya apa itu? Muhtamilnya apa? Ihtimalnya apa? Apakah Allah tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad? Bisa jadi. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad diberitahukan tentang ruh, tapi gak usah disampaikan kepada mereka. Ya. Waqad qalu fi ilmi sa'ati nahwa hadza. Dan sungguh mereka menanyakan tentang kapan tentang datangnya hari kiamat, nahwa hadza, seperti halnya ini tadi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan pernah datang illa baghtah, kecuali sekonyong-konyong. Jadi hari kiamat itu gak ada yang bisa meramalkan kapan datang. Datangnya sekonyong-konyong. Tapi yang pasti kiamat itu fi yaumil jumu'ah, datangnya hari Jumat. Ya. Hari ini masih hari Jumat nih sampai, ya. Jadi bisa jadi ujung Jumat, ya, tengah Jumat atau awal Jumat. Ya. Kalau Jumat depan berarti masih ada seminggu, ya. Yang jomblo belum nikah lumayan 1 minggu, ya. Fallahu ta'ala a'lamu, Allah lah yang maha luhur, yang lebih mengetahui. Falamma kasural muslimuna wa zaharal iman, tatkala semakin banyak orang-orang muslim dan nampak keimanan, aqbala kuffaru Quraisyin ala man amana yu'azzibunahu, maka menampilkan kafir Quraisy terhadap orang yang beriman kepada Muhammad, yu'azzibunahu, mereka itu disiksa. Jadi udah jenuh gitu. Muhammad ini gak bisa diajak nego, dijadikan raja gak bisa, dikasih harta gak bisa, semuanya gak bisa, ya. Akhirnya mau tidak mau cara menghilangkan pengaruhnya, semua pengikutnya itu disiksa, ya. Wa yu'zunahum, dan disakiti mereka itu, liyarudduhum an dinihim, agar mereka itu kembali lagi kepada ajaran, kepada agama-agama mereka semula. Hatta innahu marra aduwullahi Abu Jahlin bisumayyata ummi Ammar bin Yasir wa hiya tu'azzab, sehingga pernah berlalu musuh Allah Abu Jahal terhadap Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir, ibu dari Ammar bin Yasir, wa hiya tu'azzab, dan beliau ini, ya, wanita ini, Sumayyah ini disiksa.
fata'anaha, ditusuk perutnya, biharbatin, dengan tombak yang pendek, faqatalaha, sehingga ia membunuhnya. Siapa yang ikut Muhammad, habisin saya. Jadi sudah jenuh ya, mereka itu bingung menghadapi Nabi Muhammad itu. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu idza marra bi ahadin minal abidi yu'adzabu ishtarahu wa a'taqahu. Dan adalah As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, idza marra bi ahadin minal abidi yu'adzabu, apa ia melewati salah seorang di antara budak-budak yang sedang disiksa, ishtarahu, dibeli budak yang disiksa itu karena ikut ajaran Muhammad, wa ataqahu, kemudian diberdekakan. Ini mengapa tidak kelihatan ya dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, karena dia begitu mengeluarkannya itu bukan sekaligus gitu, tetapi memang habis hartanya itu untuk membebaskan. Kalau ada pengikut Nabi Muhammad itu yang budak, dibeli, sudah dimerdekakan, sehingga nggak bisa lagi disiksakan. Kalau budak itu kan seperti halnya kita punya kambing. Kambing boleh kita sembelih, kita makan, tapi boleh kita kubur hidup-hidup. Ya, seperti itu nilai manusia ya. Minhum biladun, di antara mereka yang dibeli dan dimerdekakan adalah Bilal. Wa Amirun Fuhairah, dan Amir bin Fuhairah ya. Jadi ini terjadi ketika ini semua disiksa, tetapi ada orang kaya yang tampil membusungkan dada, menghabiskan hartanya, memerdekakan. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang terus menerus seperti itu. Jadi di dalam berdakwah, di dalam tak usah takut ya, ketika kita berdakwah kemudian ya ada rintangan dan lain sesungguhnya, karena sesungguhnya setiap rintangan itu pasti Allah akan mengirim orang-orang yang ingin memberikan bantuan ya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kana awwala man azharal Islam sab'atun, adalah orang-orang yang pertama yang menampakkan masuk Islam itu ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr, yang kedua Abu Bakar. Wa Ammar, yang ketiga Ammar. Umar belum masuk Islam. Yang masuk Islam ini Ammar. Wa Ummuhu Sumayyah, ya, dan ibunya Ammar ya adalah Sumayyah. Wa Suhaib, begitu Suhaib. Wa Bilal wal Miqdad, dan yang ketujuh Miqdad. Itulah 7 orang yang pertama ya memeluk agama Islam. Jadi Abu Bakar itu adalah termasuk orang-orang yang awal ya, orang-orang yang awal menundukkan kepalanya ya, untuk tunduk kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencegah untuk Nabi Muhammad itu dengan pamannya. Jadi Nabi mendapatkan hambatannya itu justru dari pamannya, Abu Thalib ya, kakak dari Abdullah, ayahnya Nabi. Wa amma Abu Bakrin famana Allahu biqaumi. Adapun Abu Bakar, Allah mencegah untuk Abu Bakar pengikutnya. Jadi orang-orang pengikut sahabat
Abu Bakar itu, mereka itu kan adalah kelompok-kelompok kecil, kabilah-kabilah kecil, raja-raja kecil. Nggak ada yang mau ngikut, ya, selain daripada Abu Bakar. Wa amma sa'iruhum fa'akhazahumul musyrikuna yu'azzibunahum. Adapun selain yang disebutkan, selain Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka diambil mereka itu oleh orang-orang musyrikin untuk disiksa mereka itu. Fa'albasuhum adra'al hadid, dan mereka dipakaikan, ya, baju-baju besi. Wasoharuhum fisaks, kemudian mereka dijemur di tengah matahari. Ini kalau mau tahu panasnya, beberapa hari yang kemarin panasnya yang tertinggi dong, itu di Mekah itu lebih panas dari itu. Berjemur gitu jam 9 gitu, mau jalan ke masjid saja ini sudah seperti ditores gitu. Jam 9, jam 10 mau sholat Jumat itu 9 dan 10 itu udah keras. Ini bagaimana kalau itu keras? Dipakaikan baju besi kemudian dijemur. Dijemur saja sudah luar biasa menyakitkannya, apalagi dipakaikan baju besi dijemur, sehingga ketika matahari pun sudah redup, besi itu masih memanggang tubuh orang. Karena dulu baju besi itu kan baju besi di zaman dulu, pedang, tombak, panah, itu adalah perkakas harian, seperti petani yang kemana-mana bawa arit. Jadi karena mereka memang hidupnya keras, yang besar mencaplok yang mudah, maka pertahanannya luar biasa. Kebayang enggak? Dipakaikan baju besi kemudian dijemur, maka panas dari atas, panas dari bawah karena memang pasir, dan panas dari dalam tubuhnya karena tertutup oleh baju besi. Dehidrasi, maka orang mati pelan-pelan dan tidak ada jejak pembunuhannya. Jadi itu HAM berat yang dilakukan oleh mereka itu karena membunuh tanpa bekas, dan jenazahnya nggak perlu dihilangkan karena memang nggak ada, pembunuhannya tidak terlihat. Subhanallah. Wa inna Bilalan hanat alaihi nafsu fillahi azza wa jalla wa hana ala qaumihi. Dan sesungguhnya Bilal bin Abi Rabbah, ya, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah azza wa jalla, wa hana ala qaumihi, dan ia termasuk orang yang dihinakan oleh kaumnya. Fa'akhazuhu, maka diambillah Bilal oleh kaumnya. Fa'atahul wildana, kemudian diberikan Bilal itu kepada anak-anak kecil. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Mereka anak-anak itu mengelilingi si Bilal dalam perjalanannya ke kota Mekah. Di apa itu? Diarak, ya, diarak seperti orang gila, ya. Wa huwa yaqul, ketika itu pun Sayyidina Bilal mengatakan ahad, 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 ya. Kalau sekarang nih ngomong ini dianggapnya kelongkopnya amin, ya. Tapi itu ucapannya Bilal ketika disiksa. Bilal ini kan orang yang diselamatkan, gitu ya, karena dibeli. Berapa harganya ya kalau kau mau jual? Dibayar sama Abu Bakar, dimerdekakan, sehingga dia suaranya bagus, keras, dia jadi muadzin. Tertolong tuh, ya.
Padahal dia sebenarnya waktu ditindihi batu besar itu sebenarnya sudah hampir mati Bilal. Dan dia mengakhiri kematiannya pada waktu itu ketika dia dianggapnya mati sebelum ditebus itu Ahad. Ya. Bagus juga ini kalau ada orang ya yang berani mengatakan nomor satu. Nah, ini live streaming rame nanti komentarnya. Ada yang bilang bukannya Ustaz Haris itu Pak Roro. Ceritanya panjang gitu ya. Summa azina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fil hijrati ila al-Habasyah. Kemudian Rasul mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Ya. Jadi hijrah pertama adalah ke Habasyah. Sudah deh, kalian selamatkan diri, tinggalkan kota Mekah. Karena bukan diajak damai lagi, dibunuh, disiksa, dibunuh, gitu ya. Dan tidak ada peradilan terhadap mereka itu. Wa dzalika fi Rajabi sanata khamsin minan nubuwah. Terjadinya yang demikian itu tadi perintah hijrah ke Habasyah pada bulan Rajab pada tahun kelima dari kenabian. Nabi kan 13 tahun di kota Mekah. Ya, 13 tahun di kota Mekah. Nah, tahun kelima dari kenabiannya itu ya, maka Rasulullah SAW mengatakan sudah kalian berangkat saja. Nggak kuat orang kalau disiksa, ya habis secara ikhtiar. Fahajara ilaiha nasun ya zawu adadin, maka berhijrahlah mereka menuju Habasyah, kelompok yang besar, zu adadin, yang memiliki bilangan, maksudnya banyak, bukan 1-2 orang. Minhum man hajara bi ahlihi, di antara mereka itu orang yang berhijrah membawa keluarganya. Ini enteng nih, karena dia hijrah sama istrinya, sama anaknya, dibawa semua. Wa minhum man hajara bi nafsihi, ada di antara mereka itu yang hijrah cuma sendiri. Kenapa? Istrinya beda agamanya, anaknya beda, nggak enak, mesti pisah. Makanya yang suami istri beda partai agak enak. Apalagi suami istri beda partainya gitu. Nah itu nggak enak. Baiknya kalau lagi ada hajat aja. Wa kanu ahada asyara rajulan wa arba'a niswatin, dan mereka berjumlah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Wa amiruhum Utsman bin Maz'un, dan pemimpin kabilah pada 15 yang berangkat ke Ethiopia itu adalah Utsman bin Maz'un. Wa kana awwala man kharaja Utsman bin Affan, dan orang yang pertama yang keluar adalah Utsman bin Affan ma'amra'atihi, bersama istri beliau Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ruqayyah, salah seorang putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abta'a alaihi khabaruhuma, dan lambat sampai kepada Utsman ya, kepada pemimpinnya itu tadi tentang kabar Utsman bersama istrinya. Faqadimat imra'atun, maka mendahulunya istrinya. Faqalat ra'aituhuma wa qad hamala Utsmanu imra'atu ala himarin, aku melihat keduanya, Umar membawa istrinya
ya menggunakan himar. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna Utsmana la awwalu man hajar bi ahlihi ba'da Lut. Bahwa sesungguhnya Utsman lah orang yang pertama hijrah dengan keluarganya setelah Lut. Ya. Falamma ra'at Quraisyun istiqraruhum fil habasyati wa amnahum, dan tatkala melihat kaum Quraisy istiqraruhum fil habasyati, menetap mereka itu di Ethiopia, wa amnahum, dan mereka aman di Ethiopia, arsalu Amr bin al-As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah bihadaya. Maka diutuslah oleh kaum Quraisy Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bihadaya, dengan memberikan hadiah, wa tuhafin min biladihim. Tuhaf itu jamak dengan tuhfah. Tuhfah jamaknya itu tuhaf, artinya bekal, ya, atau hadiah. Bekal. Min biladihim, dari negeri mereka itu, ilan Najasyi, ke negeri Najasyi, wasmuhu Ashama, dan utusan yang diutus itu adalah bernama Ashama. Wa kana ma'ahuma Umarah bin Walid, dan bersama keduanya ada Umarah bin Walid, liyarudduhum ila qaumihim, agar mereka mau kembali kepada kaum mereka. Fa'aba dzalika, maka beliau tidak mau, ya. Faraddahuma khaibaini bihadiyatihima, maka kembali keduanya dengan, ya, kecewa dengan hadiah-hadiah dari keduanya itu tadi. Wa aslama Umar bin al-Khattab ba'da Hamzah radhiyallahu anhu bi salasati ayyamin, dan masuk Islam Umar bin Khattab setelah Hamzah. Hamzah itu paman Nabi, adanya Abdullah, ya. Setelah 3 hari, jadi Hamzah masuk Islam 3 hari kemudian baru Umar ibn Khattab. Bima qalahu Abu Nuaim, sebagaimana menceritakannya Abu Nuaim, bidakwatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan permohonannya Abu Nuaim kepada, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Apa doa Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, agungkanlah Islam bi Abi Jahlin, dengan masuk Islamnya Abu Jahal, au bi Umar bin Khattab, atau masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Nabi minta. Kenapa? Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini sekelas, sama-sama raja kecil daripada kelompok mereka, kemampuannya sama, kekuatannya sama, keberaniannya sama. Kalau lawan dua ini berat, maka Nabi minta salah satunya dimuliakan Islam ini dengan mengislamkan salah satu. Bayangkan, ya, Sayyidina Umar itu dibilang singa padang pasir. Sayyidina Umar itu waktu mau orang berangkat hijrah itu Madinah, itu malam, di tengah malam, khawatir di tengah jalan ditangkap, dibunuh. Kalau Sayyidina Umar, dia beritahukan 1 hari sebelum berangkat, besok Umar mau hijrah, lewatnya tepi gunung ini, yang mau temui Umar itu jalurnya. Aku jamin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim. Ukurannya Umar. Mau pergi dikasih tahu jalanannya, harinya, jamnya. Tapi istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim. Tunggu. Nggak ada yang itu.
singa padang pasir juga. Termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu termasuk ya singa padang pasir. Waktu Umar mau masuk Islam, Nabi itu dibawa Ka'bah itu lagi panas, naung sama lagi kumpul. Sayyidina Hamzah kan 3 hari sebelumnya kan. Jadi baru 3 hari masuk Islam, Umar datang bawa pedang. Diseret itu keren. Maka semua orang menduga hari ini akan terjadi pertumpahan darah. Dan hari ini kalau tidak dilindungi Nabi Muhammad, hari ini bisa saja wafat. Bawa pedangnya, diseret pedangnya karena panjang. Sayyidina Hamzah bilang ini sama Nabi, ya Rasulullah, fa'aqtuluhu bisayf. Lihat nih, kalau mengukur Umar, Hamzah, Abu Jahal. Ya Rasulullah, fa'aqtuluhu bisayf. Aku bunuh dia dengan pedang dia sendiri. Rasulullah mau masuk Islam bawa pedang itu. Siapa hebat bikin stres? Mau masuk Islam bawa pedang. Maksudnya dia bawa pedang itu, siapa yang ngalangin Umar buat tebas leher. Tapi kan orang yang lihatnya jadi takut dan gak tahu kalau dia mau masuk Islam. Kata Hamzah, aku bunuh dengan pedang yang dia bawa. Gempar Umar masuk Islam. Gempar. Mulai goyang Abu Jahal karena ada 2 singa, Hamzah dan Umar ibn Khattab masuk Islam. Jadi kalau baca sirah itu kita cepat kaget, deg-degan gitu. Tapi menarik. Kisah orang-orang dulu itu luar biasa. Ya. Kalau Sayyidina Hamzah bilang ini, gak usah khawatir Rasulullah, aku yang akan menghadapi ini. Itu belum orang hebat. Tapi kalau aku bunuh pakai pedang yang dia punya, itu jaminannya apa itu? Kekuatannya beda dengan yang orang menjanjikan, ku jadikan tubuhku ini tameng untuk dirimu ya Rasulullah. Itu hebat. Tapi Sayyidina Hamzah bukan begitu. Dia bawa pedang itu yang membunuh diri. Aku bunuh. Mau masuk Islam bawa pedang. Tapi ini bisa salah paham. Ya. Bisa ya. Kayaknya baru benar. Ya. Menarik ini ya. Saya suka kalau ikuti sejarah tentang orang-orang, sehingga saya selain pengen bertemu dengan Nabi walaupun cuma mimpi. Di antara sahabat yang saya pengen ketemu sama Sayyidina Umar. Jadi bacaan saya tentang Sayyidina Umar itu sudah kuat, masuk ke saraf, masuk ke darah sumsum diri saya. Pengen lihat orangnya kayak apa gitu. Mau pergi dikasih tahu. Besok Umar berangkat habis sholat asar. Siapa yang mau tunggu Umar, jalurnya ke sini. Tapi ingat, istri kalian jadi janda. Ada 1-2 orang maju. Kalian mau apa? Kau mesti kembali Umar. Nanti dulu. Kau pulang dulu, aku tunggu sini. Panggil 3 lagi. Sayang mengangkatnya itu kalau cuma 2 leher. Aku tunggu sini, 3 lagi. Ya lari lah. Enggak dipukul, lari dia dengan disuruh manggil 3 lagi. Jadi ukurannya Umar itu 1 lawan 5. Kabur 1-2 orang malah berani.
Sehingga saya berdoa pengen ketemu. Kayak apa? Apalagi dulu kita pernah baca kisahnya tahun berapa itu, tentang ketegaran Sayyidina Umar ketika anaknya dia mesti tetapkan hukuman dengan tangannya. Jadi beda, yang satu ini beda ini. Ya, kalau bisa berjumpa, salamin saya sama dia. Saya juga pengen ketemu. Ya. Dan saya pengen gitu, dia lagi pegang pedang gitu, cara pegangnya itu gimana gitu. Subhanallah. Kana al-muslimuna idzaka bid'atan wa arba'ina rajulan wallahu a'lam. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى مرق وهاسا مرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد بشموس وشيخ المعلم محمد شافي هدامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع متيه الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد خش الصحب والحمد لله